Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari Junitasari dengan NIM 23553101202. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih cara pembuatan REST API, Database Header, Documentation, and Security. Kita masuk ke Database Header. Nah, database header sendiri, kita itu akan membuat record yang dimana data berita itu bisa secara otomatis berada di dalam Laravel kita. Jadi sebelumnya kita ngebuat berita itu ditambahkan secara manual, namun kali ini kita akan melakukan 100 record yang kita langsung memasukkan ke dalamnya, sehingga 100 data tersebut otomatis akan terbuat langsung. Nah, bagaimana caranya? Yang langkah pertama, kita akan membuat factory berita, yaitu gunakan perintah artisan untuk membuat factory. Nah, ini perintahnya sampai berita nih. PHP artisan make factory berita factory minus model sama dengan berita. Terminal secara otomatis akan dibuat ini di bagian factories, terus namanya berita factory. Nah, jika sudah, kita masukkan isinya sama persis dengan yang sebelumnya telah kita buat, yaitu bertabel yang database berita juga. Nah, seperti ini. Kita akan mendefinisikan model yang digunakan oleh factory-nya. Ini. Lalu kita definisikan data di dalam factory-nya di bagian sini. Nanti kita di dalamnya itu ada judul, isi berita, dan gambar. Tahap kedua, kita menggunakan factory dalam shader. Nah, kita buka file berita shader.php, lalu modifikasi bagian sini. Nah, kode ini jika dijalankan, maka Laravel akan menggunakan factory untuk membuat 100 recorder berita di tabel berita. Nah, jika sudah, kita bisa ngecek di bagian phpMyAdmin. Nah, sebelumnya itu Laravelnya sudah di-startkan, lalu buka database kita. Bagian database seperti ini. Nah, kita cek di bagian berita. Nah, ini datanya sudah ada sampai 100. Dari sampai 100. Kenapa bisa terjadi? Karena kita sudah menjalankan yang namanya ini, PHP artisan DB set. Nah, setelah shader diubah untuk menghasilkan 100 record, jalankan shader berikut ini. Jika sudah dijalankan di terminal, maka secara otomatis datanya akan ada di dalam Laravel kita. Caranya dengan membuka phpMyAdmin. Selanjutnya, kita masuk ke API Documentation. Nah, di Documentation ini kita masuk ke bagian out di controller.php. Nah, di bagian ini kita akan menambahkan informasi OA-nya, aplikasi API pada file controller. Jadi kita nambahin informasinya yang telah kita buat tadi, versionnya apa, title documentation API, terus description-nya apa, lalu emailnya bakalan kemana gitu. Setelah itu, jika sudah, kita tambahkan informasi skema pada API yang telah kita buat, itu berita controller.php. Nah, di bagian sini, kita menambahkan informasi skema pada API-nya. Ini dia. Jadi kita tahu dia mengarah ke berita, lalu isinya ada judul, isi berita, gambar. Nah, seperti ini. Ada tipenya apa, description-nya bagaimana, dalam bentuk komen. Nah, kemudian kita dokumentasi menampilkan data. Penampilan data terletak di bagian berita control strength controller di bawah kelas ini. Nih. Lanjut ke dokumentasi untuk menambah berita. Ini terletak di bagian public function index. Ini jadi kita akan membuat berita. Sebenarnya tuh membuat berita baru, lalu kemudian ada bagian judul, terus isi beritanya apa, gambarnya bagaimana. Dokumentasi menampilkan berita berdasarkan ID. Nah, ini terletak di bagian bawah ini. Jadi kita bakalan menampilkan berita itu berdasarkan ID yang kita mau. Ini ada IP beritanya, menampilkan ID berdasarkan berita, parameternya ID. Setelah itu kita lanjut ke bagian dokumentasi untuk mengupdate berita. Nih, bagian mengupdate berita, bagian di bawah public function show. Jadi kita bisa melakukan update berita setelah beritanya itu ada. Jadi kita bisa mengubah baik itu bagian judulnya, isi beritanya,
dan gambarnya. Lanjut kita dokumentasi untuk menghapus data. Terletak di bagian bawah class public function update. Nah, jadi setelah mengupdate kan mungkin ada kesalahan, kita bisa melakukan penghapusan itu berdasarkan ID. Nah, kita pilih ID-nya yang mana yang akan kita hapus, itu akan mengarahkan ke parameternya. Nah, jika berhasil dihapus, maka akan keluar respon yang mengatakan berita berhasil dihapus. Nah, responnya itu berarti dengan kode 200, namun jika berita tidak bisa ditemukan, itu responnya itu 404. Lanjut ke bagian Swagger dokumentasi. Ini udah selesai di bagian berita controller. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, nah Swagger PHP itu untuk menambahkan dokumentasi API. Nah, pastikan Anda sudah mendapatkan komentar OA-nya, dan kita sudah membuat di bagian berita controller dan controller juga. Jadi di controller akan menghasilkan dokumentasi API secara otomatis. Jalankan perintah yang ini. Menghasilkan dokumentasi Swagger, kita akan melakukan perinstalan dengan menjalankan Composer required colon 15 Swagger ini di terminal. Setelah itu baru kita akan menjalankan yang PHP Artisan 15 Swagger generate. Nah, jika sudah, kita skip bagian ini dulu, kita masuk ke security-nya. Nah, middleware Laravel Scanto. Nah, di bagian ini kita akan melakukan penginstalan Composer required Laravel Scanto. Jalankan ini di terminal kita. Setelah itu lanjut di bagian PHP Artisan vendor. Jika sudah, kita masuk pembuatan yang out controller. Jadi kita buatnya manual di bagian out ini. Lalu out controllernya ini. Nah, kita salin kode yang ini. Di mana bagian out controllernya ini. Nah, extendnya ke controller. Lalu untuk security email dan password kita. Nah, jadi kita harus mendapatkan tokennya dulu, baru bisa login dan mendapatkan JSON-nya. Setelah itu kita masuk ke bagian root API-nya, itu di bagian root ini. Oke. Nah, di sini kita menambahkan bagian ini, protetic-nya. Jadi kita masuk ke beritanya, berita ID-nya. Jadi kita bisa melakukan penambahan berita, menampilkan berita, update dan menghapus berita yang telah kita buat. Untuk membuat documentation dan mendapatkan token, kita masuk ke Postman. Nah, kita harus ada aplikasi Postman. Nih. Nah, metodenya itu kita masuk ke post, terus http localhost, API login. Karena kita login, berarti kita masukkan email dulu dan password. Masukkan emailnya. Lalu passwordnya. Jika berhasil, maka kita akan mendapatkan token. Nah, ini dia tokennya. Jadi kita sudah berhasil login. Kita salin token kita. Setelah itu kita ganti jadi get. Nah, ini kita masuk ke berita. Jadi kan kita bikin berita ya. Jadi kita masuk ke bagian berita. Setelah itu authorization-nya ini kita buat jadi bearer token. Nah, kita masukkan di sini ya. Pastikan yang tadi telah kita copy. Setelah itu kita klik send. Oke, ini dia hasilnya. Ini dia bagian JSON-nya. Jadi kita sudah berhasil sampai dia itu ada 100 gitu. Nah, tampilannya di bagian Laravel jika kita menjalankan PHP Artisan Serve itu bakalan seperti ini. Nah, ini yang dummy tadi sampai 100 data. Sedangkan yang 3 ini yang saya buat secara manual sebelumnya. Itu aja. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.